Di sebuah desa kecil yang damai hiduplah sepotong roti kecil di dalam toko roti milik Pak Martinus. Roti kecil ini belum dipanggang, masih berupa adonan. Ia melihat sekelilingnya ada kue manis yang cantik, ada croissant yang harum, ada roti apa lagi biasanya? Roti coklat, roti pisang, roti keju, dan roti tawar yang besar yang siap dibungkus. Si roti kecil merasa sedih, aku ini kecil, polos, dan tak punya rasa manis. Untuk apa aku diciptakan? Tanyanya suatu ketika pada Pak Martinus. Pak Martinus tersenyum dan berkata, kamu diciptakan untuk sesuatu yang sangat istimewa. Kamu akan menjadi hosti, roti tak beragi, dan suatu hari nanti kamu akan menjadi bagian dari Yesus di dalam misa. Roti kecil itu terkejut, aku menjadi bagian dari Yesus, tapi aku ini kan cuma roti biasa. Pak Martinus mengangguk lembut, justru karena kamu sederhana dan tak punya rasa lain, kamu paling cocok untuk menjadi tubuhnya. Kamu akan masuk dalam tangan seorang imam, diberkati oleh Roh Kudus, dan berubah bukan menjadi makanan biasa, tapi menjadi tubuh Kristus yang hidup. Roti kecil ini menangis haru. Aku tidak pernah tahu bahwa menjadi sederhana justru membuatku layak menjadi sesuatu yang begitu besar dan kudus. Dan akhirnya saat dipersembahkan dalam misa, si roti kecil berubah bukan hanya di mata, tapi di hati semua orang yang percaya. Ia menjadi Yesus sendiri yang hadir di altar, lalu masuk dalam hati seorang anak kecil yang menerima komuni pertama. Anak-anakku yang terkasih, Romo pada hari ini menganggap kalian istimewa, karena itu Romo hanya mau bicara kepada kalian. Kadang kalian merasa kecil, belum tahu banyak hal, dan mungkin tidak tahu harus jadi apa suatu hari nanti. Tapi hari ini seperti roti kecil tadi, kalian menerima Yesus sendiri ke dalam hati kalian. Bukan karena kalian sudah sempurna, tapi karena kalian sederhana dan murni. Dan Yesus sangat mencintai hati yang seperti itu. Hari ini bukan hanya tentang kalian makan roti, sama seperti nanti habis misa makan apa? Nasi kotak. Tapi Yesus sendiri yang berkata, inilah tubuhku untukmu. Dan dia ingin tinggal di dalam hatimu selamanya. Itulah misteri Ekaristi yang dirayakan gereja setiap hari, hari Minggu, hari raya, bukan saja pada hari ini ketika gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Ada banyak hal yang sudah kalian belajar dari para pembimbing kalian. Tapi Romo pada hari ini hanya mau memberikan 3 hal saja untuk mengingatkan kalian tentang apa yang sudah kalian jalani dalam hidup, ya, dalam pembinaan. Pertama, Romo mau siapa? Pio ya. Pio, maju Pio. Maju Pio sini. Pinjam mikrofon ini satu. Pio ambil kaca diambil. Kacanya aja diambil ya. Pio, kamu sudah mandi? Udah, naik sini. Nah, naik sini di atas. Oke. Coba kamu lihat wajah siapa ada. Wajah saya. Ini apa, anak-anak? Anak-anak jawab, cermin ya. Ini cermin. Alkitab mengatakan apa? Sabda Tuhan itu adalah cermin. Sabda Tuhan itu seperti cermin Bapak Ibu. Ya, untuk kita bercermin diri kita. Itu dikatakan di dalam Alkitab.
Untuk kita memperbaiki diri ya, apa yang kurang kita lihat sisiran, rambut ke kiri, rambut ke kanan, bibir bengkok, bibir lurus ya. Jangan buruk muka apa? Cerminnya dipecahkan ya. Karena mukanya jelek, cerminnya dipecahkan ya. Sabda Tuhan adalah cermin. Satu, oke, kembalikan. So, anak-anak, tadi cermin ya. Sekarang apa? Tali. Ya. Apa itu tali? Menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan itu kadang kita cuek, kadang kita sok dekat, kadang kita akrab, ya. Jadi selama kalian ikut pembinaan, kalian diajak untuk lebih dekat dengan Tuhan, ya. Lalu hubungan itu apa yang terjadi? Hubungan itu putus dia, putus karena apa? Anak-anak, apa hubungan kita dengan Tuhan putus? Oh inilah karena kita berdosa, hubungan kita putus. Lalu apa yang terjadi? Kalian ngapain minggu lalu? Sini. Apa minggu lalu yang kalian lakukan? Yang keras. Aku dosa ya. Aku dosa, tarik lagi. Ini untuk menyambung hubungan yang putus. Lalu kalian berdosa lagi. Curi roti, ya, dosa lagi dia, dosa lagi, ya, ngomongin orang, ya, putus lagi dia, lalu lakukan lagi, ngaku dosa lagi, ya, sambung lagi dia sini, sambung lagi dia, wah, ayo, nah makin hari makin apa? Makin dekat dia. Orang yang rajin ngaku dosa, anak-anak, bukan karena dia berdosa, tapi karena dia makin dekat dengan Tuhan. Bukan dia semakin tidak ngaku dosa, dia merasa diri dekat dengan Tuhan. Itulah dia pengakuan dosa. Ya, Romo minggu lalu, kalian apa? Rajin pengakuan, bukan hanya ini, ya, bukan hanya ini. Romo pernah masuk ke ruang pengakuan, orang tua ikut ngaku dosa. Anaknya sudah keluar, orang tuanya masih di dalam 15 menit Romo tunggu, enggak keluar satu kata pun. Ternyata dia enggak tahu cara ngaku dosa. Kok bisa dia jadi Katolik, saya enggak ngerti. Ya, ngaku dosa ini makin lama kalian makin apa? Makin dekat. Mau enggak? Itu pesannya. Satu, cermin tadi, sabda Allah adalah cermin bagi kita. Ya, bukan Romonya khotbah, kamu ngomong sendiri atau kamu ngerewo di luar. Dengarkan, bukan hanya waktu persiapan komuni. Kedua, pengakuan dosa ini seperti hubungan kita, putus, makin putus sambung, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Orang yang rajin ngaku dosa itu pasti wajahnya apa? Bercahaya, karena dia makin dekat dengan Tuhan. Makasih. Tepuk tangan untuk Selena dan Tuhan ya. Thank you. Satu lagi. Ini, Jackie sini. Jackie Cundawan. Parfum fungsinya untuk bikin wangi badan. Bikin wangi badan. Mau tak semprot? Ini parfum mahal. Terjun. Sofas. Cium baunya, suka? Kayak minyak nyong-nyong ya. Rasul Paulus mengatakan apa, saudara? Kita adalah parfum Kristus. Ya, kita adalah parfum Kristus. Apa? Parfum Kristus. Parfum Kristus. Artinya apa? Kita masuk kemanapun orang bisa cium bahwa ada Kristus datang. Ya, saya ke Lembang habis urus visa. Ya, saya ada masalah foto saya dianggap terlalu tinggi senyumnya. Suruh ulang lagi foto. Ya, di Plaza Indonesia urus visa. Sudah itu ke Lembang buru-buru pengen lihat taman doa Lembang kedua diperbaiki ya. Saya pakai celana pendek, mami saya celana pendek. Kita ada 7 orang. Saya bilang apa? Jangan panggil saya Romo, karena saya pakai celana pendek, malu-maluin aja kan banyak persiarah. Tidak ada yang panggil saya Romo, panggilnya Om. Di Lembang panggil Om. Tapi Bapak Ibu, ada suster 26 di sana, muda-muda, suruh ursulin, lagi doa. Saya turun, susternya noleh begini, langsung bilang apa susternya? Oke.
Romo siapa? Loh, kamu panggil saya Romo? Ya sudah jelas lah kelihatan Romo. Itu yang pertama. Terus pulangnya mampir di Lembang tuh ada tempat apa selera kuring gitu, tempat makanan Sunda. Lalu di situ makan, di kelompok sana ada orang baru datang, ada suster 2 juga di sana. Anak laki-laki itu ternyata frater semua dari Malang. Begitu saya bangun mau keluar, mereka bilang gini, Romo. Saya bilang, terus nanya, Romo siapa, dari mana? Loh, kamu kok tahu saya Romo? Saudara, enggak bisa bohong Bapak Ibu, pakai celana pendek saya, persis kayak om-om betulan ya. Orang kenal saya Romo, padahal saya tidak memperkenalkan diri, dia juga enggak tahu saya Romo. Itu kalau aura kita Romo Bapak Ibu ya. Harusnya aura kita aura apa? Aura Kristus, parfum Kristus. Masuk kemana saja baunya wangi, harum Kristus. Jadi anak-anak dengan makan menerima komuni kita menjadi seperti apa? Yesus. Seperti siapa? Yesus. Seperti Yesus. Kamu mau seperti Yesus? Kita kalian menjadi seperti Yesus. Masuk kemana saja kita menghadirkan bau Yesus. Ya, bukan bau apa? Bau yang tidak karu-karuan, tapi bau Yesus. Itu Rasul Paulus mengatakan kita semua adalah parfum Kristus. Parfum Kristus. Jadi anak-anak 3 hal. 1, Alkitab adalah sabda Tuhan, itu cermin bagi kita. 2, pengakuan dosa membuat kita menjadi lebih dekat dengan Kristus. Yang ketiga, apa? Parfum Kristus. Kita adalah parfum Kristus. Kalau kita makan Yesus, kita akan menjadi seperti Dia. Amin. Tepuk tangan untuk Jackie.